Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai langgeng 58 part kedua berusia 47 hari setelah tanam. Untuk kegiatan kali ini, Mimin akan melakukan spray yang ke-9 kali. Untuk spray kali ini, Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Premino adalah pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberalin. Membantu aktivasi pertumbuhan tunas baru, bunga, dan buah. Secara struktural, Premino bekerja melalui daun dalam pembentukan klorofil untuk proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat untuk energi pertumbuhan dan pembuahan pada tanaman. Premino mengandung beberapa asam amino meliputi metionin, sistin, arginin, glisin, histidin, kitin, penilalanin, tirosin, triptopan, dan valine. Selain itu, Premino juga mengandung unsur makro dan mikroorganik. Meningkatkan imunitas akibat stres, pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit. Kemudian Mimin menggunakan pupuk dengan kandungan fosfat dengan merek Mordenfol dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air. Mordenfol adalah pupuk cair dalam bentuk senyawa magnesium pirofosfat. Instant high concentrate digunakan terutama saat tanaman membutuhkan suplai energi tinggi, yaitu fase pertumbuhan awal, fase pembentukan bunga, dan saat mengalami serangan penyakit cuaca buruk. Mordenfol mengandung piridosin magnesium pirofosfat 43% yang setara dengan fosfat P2O 5,26%, magnesium MgO 3.300 ppm, besi VEDT 4.200 ppm. Mordenfol bermanfaat merangsang pembentukan bulu dan serabut akar, tunas, cabang, anakan. Kemudian Mimin menggunakan insektisida akarisida berbahan aktif abamectin dengan merek Dimalesh dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Dimalesh 18 EJ merupakan insektisida racun kontak dan lambung berwarna kuning berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama kutu, seperti kutu thrips, kutu daun, dan tungau. Selain itu juga mampu menangani wereng coklat dan ulat pada tanaman cabai, bawang merah, kubis, padi, kentang, tomat, kacang panjang, krisan, dan kelapa sawit. Dimalesh memiliki spektrum pengendalian hama secara luas, mampu mengendalikan hama hingga pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Perlindungan tanaman dari hama lebih lama, bersifat fitotonik dan translaminar sehingga mampu mengendalikan hama pada bagian-bagian yang tidak terkena semprotan. Kemudian Mimin menggunakan perekat penembus dan perata dengan merek Spreader dengan dosis 0,4 ml untuk 1 liter air. Spreader bahan aktif, alkifenol itaxylate succinylchester sulfonic acid sodium. Spreader bermanfaat meningkatkan daya rekat pestisida dan mencegah pencucian oleh air hujan. Meningkatkan penetrasi daya tembus pestisida hingga 20%. Menghemat penggunaan pestisida hingga 30% sampai 50%. Mengurangi daya kekebalan resistensi, organisme pengganggu tanaman terhadap pestisida, mengurangi polusi lingkungan yang diakibatkan oleh pestisida. Kemudian, Mimin menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb dengan merek Ditan dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air. Fungisida DITHNEM 4580 WP adalah produk pestisida, jenis fungisida yang bersifat protektif. Ditan berbentuk tepung, berwarna kuning keabu-abuan, dan dapat disuspensikan untuk aplikasinya. Ditan M4580 WP mengandung substansi bahan aktif Mancozeb 80%. Terbuat dari bahan aktif Mancozeb yang merupakan jenis fungisida kontak yang bekerja langsung pada penyakit jamur seperti penyakit bercak daun, penyakit busuk buah, penyakit busuk batang, cacar daun, dan penyakit busuk kaki. Ditan sudah bisa untuk mengendalikan bermacam penyakit jamur yang berspektrum luas pada tanaman. Mancozeb sendiri merupakan gabungan antara manep dan zinc yang mempunyai keunggulan tersendiri dalam memberantas berbagai jamur patogen pada tanaman. Bahan aktif Mancozeb terdiri dari mangan, zinc, ethylene, carbama,
Kemudian campuran larutan di spray hingga merata ke seluruh tanaman. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah pertanian. Dilansir dari Kamus Istilah Pertanian. Yang pertama, aliran getah. Aliran getah slime flux adalah pengaliran cairan dari pohon buah-buahan atau pohon hutan yang berpenyakit disebabkan oleh bermacam-macam serangan, berbagai jamur yang menghasilkan fermentasi unsur-unsur kulit sampai ke dalam kambium pohon. Yang kedua, aminisasi. Aminization aminisation penguraian mikrobiologis protein menjadi persenyawaan amino. Yang ketiga, amonifikasi. Amonification adalah perubahan mikrobiologis dan persenyawaan nitrogen menjadi nitrogen amonia. Yang keempat, anion. Anion adalah ion yang bermuatan listrik negatif. Yang kelima, anoksemia. Anosemia adalah gangguan akibat kekurangan oksigen. Yang keenam, antagonisme. Antagonisme adalah kemampuan suatu ion untuk menghalangi kemampuan absorpsi ion yang lain. Yang ketujuh, antibiosis. Antibiosis adalah penghambatan perkembangan suatu populasi akibat pembentukan atau pengeluaran zat racun oleh populasi lain. Yang kedelapan, bakteri denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi, denitrivirus bakteria, adalah bakteri yang fungsinya mengubah nitrat menjadi gas nitrogen. Yang kesembilan, bakteri non-simbiotik. Bakteri non-simbiotik bakteria adalah jasad renek yang hidup di dalam tanah, tanpa hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi yang dapat mengikat nitrogen. Yang ke-10, bakteri parasit. Bakteri parasit, parasitic bacteria, adalah bakteri yang betul-betul bersifat parasit pada jasad akuatik. Yang ke-11, bakteri penempel. Bakteri penempel, perifitic bacteria, adalah bakteri yang hidupnya menempel pada sesuatu objek yang terbenam di bawah permukaan air. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.